Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada, kita pertama-tama yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari ini, bisa mendengarkan tausiah dan juga bisa melaksanakan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita yaitu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salawat dan salam tercurah kepada yaitu keluarga Nabi, kepada istri-istri Nabi, kemudian pada anak keturunan Nabi, kemudian pada para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Untuk pembahasan atau materi di pagi hari ini yang berkaitan dengan amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan kita tahu bahwasanya amal-amal soleh secara umum itu bisa menghapuskan yaitu kesalahan-kesalahan kecilnya atau dosa-dosa kecilnya, ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini, baik berasal dari Al-Qur'anul Karim maupun berasal dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sanadnya sahih, ya. Dan berkaitan dengan masalah ini akan kami sebutkan beberapa hadis, ya, beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana mungkin ada 4 atau lebih yang ini kaitannya dengan hadis-hadis yang menggugurkan berkaitan dengan amalan yang menggugurkan dosa-dosa seseorang. Ala kulli hal, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu al-hasanat yudhibnas sayyi'at, ya. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at, yaitu kebaikan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya. Itu berkaitan dengan amal soleh secara umum. Adapun beberapa amalan khusus yang seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecilnya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah umroh diantaranya. Sebagaimana dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafiratul lima bainahunna idza tunibatil kabair wa fi riwayah majtunibatil kabair, yang artinya adalah orang mengerjakan sholat 5 waktu. Berarti kalau sholat 5 waktu sehari semalam dan itu rutin dia lakukan. Kemudian yang kedua, wal jum'ah ilal jum'ah, dia mengerjakan sholat Jumat, ya, menuju sholat Jumat berikutnya. Jadi dia termasuk orang yang rajin dalam mengerjakan sholat Jumat. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, kemudian dia
dari melakukan ibadah di bulan Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya. Ibadah di bulan Ramadan tentunya yang kita ketahui di antaranya adalah puasa Ramadan, ya, dan ibadah yang malam harinya seperti qiyamul lail, ya, tarawih dan lain sebagainya. Kemudian wal umratu ilal umrati, dan berikutnya adalah umroh. Ya, seseorang melakukan umroh, kemudian umroh berikutnya, maka mukafiratul lima bainahun. Amalan-amalan tersebut yang berkaitan dengan sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, puasa Ramadan, dan juga melaksanakan ibadah umroh, maka hal itu bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan, penghapus dosa-dosa, ya. Majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar tidak dikerjakannya. Ya. Jadi sini Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya dalam Syarah Muslim, ya, dan juga dalam kitab yang lain, ya, bahkan termasuk ulama-ulama yang lain juga mensyarah bahwasanya amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah amal saleh, ya, berkaitan dengan hal ini seperti puasa, kemudian yang lainnya, maka ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil. Bahkan diperkuat dengan hadis ini, yaitu majtunibatil kabair atau idzajtunibatil kabair, ya, selama dosa besar tidak dikerjakannya. Terus bagaimana kalau berkaitan dengan dosa besar, ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita dihapuskan dosa-dosa besar kita, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara bertaubat. Mantaba, ya, mantaba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaih. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima taubat tersebut, ya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain, misalnya innallaha la yaqbalu taubah innallaha yaqbalu taubah ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ya, artinya selama dia masih hidup, ya, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa besarnya. Ya, taubat tidak hanya untuk dari dosa-dosa besar saja, tapi taubat juga mencakup dosa besar maupun dosa kecilnya. Taib, berkaitan dengan amal saleh yang menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi, yang sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, puasa Ramadan, dan umroh. Kemudian yang kedua, yaitu melaksanakan puasa Arafah dan puasa Asyura. Ya, ini kemarin, ya, kita sudah mengerjakannya ketika di puasa Arafah pada bulan Dzulhijjah kemarin. Ala kulli hal, setiap hari Arafah itu disunnahkan untuk berpuasa. Begitu pula hari Asyura juga disunnahkan untuk berpuasa. Ini diantaranya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkaitan dengan puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal muqbilah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya, yaitu kesalahan atau dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain yukafirus sanatain, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Maksud 2 tahun, ya, maksud 2 tahun di sini adalah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi berkaitan dengan puasa Asyura, ya, berpuasa Asyura. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanata al-madiyah, ya.
bahwasanya puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya, 1 tahun yang lalu. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Yang menunjukkan yang dimaksud dengan amal soleh yaitu kaitannya puasa Arafah dan puasa Asyura ini berkaitan dengan dosa-dosa kecilnya, ya, dosa-dosa kecilnya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan bersedekah. Ya, seseorang bersedekah, ingat ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, secara umum ya bisa menghapuskan dosa-dosa, namun tentunya berkaitan dengan dosa-dosa kecil ya. Dalam hadis yang sahih ya, ini juga hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ya dan juga kitab-kitab yang lain menerangkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda as-shadaqatu tudfiul khati'ah ya kama yudfiul ma'u an-nar yang artinya adalah bersedekah itu bisa menghapuskan atau menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Yaitu bersedekah ya, bersedekah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya ya. Sebagaimana api bisa memadamkan sebagaimana air bisa memadamkan api. Ini dalam hadis yang sahih ya. Mohon maaf mungkin untuk perawinya dari sahabat Abu Hurairah atau yang lain ana lupa. Akan tapi hadis ini sahih yaitu dengan lafadz as-shadaqatu tudfiul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, sebagaimana kama yudfiul ma an-nar. Sebagaimana sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, air saja bisa memadamkan api sebesar apapun api, bahkan bisa dipadamkan dengan air. Ya, kita bisa lihat seperti air yang besar, seperti api yang besar bisa dipadamkan dengan air saat terjadi kebakaran lalu dipadamkan ya dengan pemadam kebakaran menggunakan menggunakan air ya bisa lenyap api tersebut. Sama seperti bersedekah. Sedekah seperti itu. Dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya ya, langsung dihapus sebagaimana air yang memadamkan api. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dari situ hendaknya kita rajin dalam bersedekah. Baik bersedekah kepada kerabatnya, kemudian atau bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim ya, atau amal jariah ya, yaitu beri bantuan kepada sosial ya, seperti korban seperti orang yang terkena musibah atau ya dalam membangun masjid ya, dana infak untuk masjid dan lain sebagainya. Ini juga termasuk salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya yang berkaitan dengan dosa-dosa kecilnya. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu berkaitan dengan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan kesalahannya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, bainama rajulun yamshi bitariqin, ada seseorang kata Nabi, ada seseorang yang dia itu berjalan di sebuah jalan, lalu di situ wajada ghusnu syauqin ala tariq. Ternyata di jalan tersebut didapati ada dahan atau ranting ya yang berduri, yang tumbang dan dia menghalangi jalan. Maka fa'akharahu. Lalu orang tersebut menyingkirkannya. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan tadi seperti ranting atau ya ranting berduri atau yang lainnya. Nah, orang ini menyingkirkannya, fasyakarallah, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan bersyukur pada Allah, maka faghfara lahu. Maka ia
Apa balasannya? Maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu amalan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, yaitu berwudu dan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu atau sholat sunnah ba'dal wudu. Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini juga termasuk amalan yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Kata Nabi SAW, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya adalah barang siapa yang berwudu, ya seperti wuduku ini, kata Nabi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, menunjukkan bahwasanya wudu harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Harus ittiba, harus sesuai dengan dalil. Ya, kalau tidak sesuai maka tidak bisa jadi tertolak atau tidak sah. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Itu. Lalu tsumma shalla rak'atain. Kemudian setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Ini yang dinamakan sholat sunnah sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia tidak berbicara di dalamnya ya dengan perbicaraan di luar sholat. Ya, tentunya di sini hadisun nafas. Ya, perkataan-perkataan pada dirinya. Karena di dalam sholat jelas di situ tidak boleh berbicara apa saja yang pembicaraan di luar sholat. Ya, karena saat itu sedang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang ia dapatkan ketika dia berwudu sesuai sunnah Nabi, sesuai petunjuk Nabi, begitu pula sholat 2 rakaat setelah wudu, maka ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya, ma taqaddama min dzambi, yaitu kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya di dalam berwudu kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudunya dan juga harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang wudu itu merupakan kuncinya salat. Miftahu shalah ini al-wudu, ya. Miftahu tuhur, ya. Bahasanya miftahu shalah at-tuhur, ya. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Dan Nabi SAW merintahkan pada kita untuk senantiasa menjaga wudunya ya ketika berhadas. Terutama kita atau terlebih lagi ketika kita hendak mengerjakan sholat. Karena seseorang tidak akan sah sholatnya kecuali dia hendaknya berwudu ketika berhadas. Ya, la yaqbalullah bi ghairi tuhur. Ya, la yaqbalullah sholata bi ghairi tuhur. Itu kata Nabi. Tidak sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah jikalau dia tidak berwudu. Ini ketika dia berhadas. Ya, berhadas kecil. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.